Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Trianti Aswani dengan NIM D10512011074. Dibuatnya video ini untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah B3. Pengertian limbah B3. Limbah B3 adalah suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Juga, zat energi atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang disingkat dengan limbah B3 merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya. Limbah B3 berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 4 kategori, yaitu limbah B3 sumber tidak spesifik, limbah B3 spesifik umum, limbah B3 spesifik khusus, dan limbah B3 kadaluarsa. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik, contohnya itu adalah majun terkontaminasi limbah B3, oli bekas, dan limbah B3 dari elektronik. Limbah B3 dari B3 kadaluarsa seperti formaldehyde kadaluarsa, naftalena, dan fenol. Limbah B3 dari sumber spesifik umum, misalkan itu limbah B3 dari industri pulp dan kertas, yaitu sludge ipal. Perekat kadaluarsa, residu tinta. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus misalnya fly ash, lalu steel slag, dan mill scale. Sebagian besar limbah B3 dihasilkan oleh industri, akan tetapi ternyata limbah B3 juga dihasilkan dari kegiatan pelayanan kesehatan. Selain dihasilkan dari industri, fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud di sini adalah rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan klinik pelayanan kesehatan atau sejenisnya. Fasilitas pelayanan kesehatan menghasilkan limbah berupa limbah cair, limbah gas, limbah padat. Limbah padat yang dihasilkan ada yang bersifat non-medis dan medis. Limbah medis yang dihasilkan ini juga merupakan limbah B3. Limbah B3 dikategorikan menjadi limbah infeksius atau limbah ini terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia yang rentan. Yang kedua itu ada limbah patologi. Limbah patologi ini adalah limbah berupa buangan selama kegiatan operasi, otopsi, atau prosedur medis lainnya termasuk jaringan, organ, bagian tubuh, cairan tubuh, atau spesimen beserta kemasannya. Yang ketiga itu ada limbah benda tajam. Limbah benda tajam ini yaitu limbah yang dapat menusuk atau menimbulkan luka dan telah mengalami kontak dengan agen penyebab infeksi antara lain jarum hipodermis. Yang keempat itu adalah limbah farmasi. Limbah farmasi ini limbah yang dihasilkan dari instalasi farmasi, misalnya obat kadaluarsa atau obat terkontaminasi. Yang selanjutnya adalah limbah sitotoksis. Limbah ini dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksis untuk kemoterapi kanker. Selanjutnya ada limbah kimiawi. Limbah kimiawi ini adalah limbah B3 yang bersifat kimiawi. Selanjutnya adalah limbah radioaktif. Limbah radioaktif ini limbah yang bersifat radioaktif yang biasanya dihasilkan dari proses ronsen. Selanjutnya yaitu limbah kontainer. Limbah kontainer ini dari limbah yang bertekanan dari kegiatan yang menggunakan tabung bertekanan, contohnya itu limbah tabung gas. Yang terakhir adalah limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. Ini dengan kandungan logam berat yang tinggi maksudnya itu adalah limbah B3 yang memiliki atau mengandung logam berat. Contohnya itu termometer merkuri dan sphygmomanometer merkuri.
Selanjutnya adalah Peraturan Pengelolaan Limbah B3. Peraturan Pengelolaan Limbah B3 ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya adalah identifikasi dan klasifikasi limbah B3. Sifat dan klasifikasi limbah B3 ini adalah suatu limbah yang tergolong dari sebagai bahan berbahaya dan beracun. Jika ia memiliki sifat-sifat tertentu, diantaranya mudah meledak, mudah teroksidasi, mudah menyala, mengandung racun, bersifat korosif, menyebabkan iritasi, atau menimbulkan gejala-gejala kesehatan seperti karsinogenik, lalu mutagenik, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah yaitu mudah meledak. Limbah yang mudah meledak ini adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standarnya itu dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika atau kimia yang sederhana. Limbah ini sangat berbahaya baik saat penanganannya, pengangkutannya, hingga pembuangannya karena bisa menyebabkan ledakan besar tanpa diduga-duga. Adapun contoh limbah B3 dengan sifat mudah meledak ini, misalnya limbah bahan eksplosif dan limbah laboratorium seperti asam perikat. Selanjutnya adalah pengoksidasi atau oxidizing. Limbah pengoksidasi adalah limbah yang dapat melepaskan panas karena teroksidasi, sehingga menimbulkan api saat bereaksi dengan bahan lainnya. Limbah ini jika tidak ditangani dengan serius dapat menyebabkan kebakaran besar pada ekosistem. Contoh limbah B3 dengan sifat pengoksidasi ini adalah kaporit. Yang selanjutnya adalah mudah menyala atau flammable. Limbah yang memiliki sifat mudah sekali menyala ini adalah limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air atau bahan lainnya. Meski dalam suhu dan tekanan standar, contoh limbah ini yang mudah menyala, misalnya pelarut benzena, pelarut toluena, atau pelarut aseton yang berasal dari industri cat, tinta, pembersihan logam, dan laboratorium kimia. Yang selanjutnya adalah beracun atau moderately toxic. Limbah beracun ini adalah limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia atau hewan, sehingga menyebabkan keracunan, sakit, atau kematian, baik melalui kontak pernafasan maupun mulut. Contoh limbah B3 ini adalah limbah pertanian, seperti buangan pestisida. Yang selanjutnya adalah berbahaya atau harmful. Limbah berbahaya ini adalah limbah yang baik dalam fase padat, cair, maupun gas yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu melalui tingkat inhalasi ataupun oral. Selanjutnya adalah bersifat korosif. Limbah yang bersifat korosif ini adalah limbah yang memiliki ciri dapat menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan pengkaratan pada baja, mempunyai pH lebih dari sama dengan 2 bila bersifat asam, dan pH lebih dari atau sama dengan 12,5 bila dia bersifat basa. Contoh limbah B3 dengan ciri korosif, misalnya sisa asam sulfat yang digunakan dalam industri baja, limbah asam dari baterai dan acu, serta limbah pembersih sodium hidroksida pada industri logam. Yang selanjutnya adalah bersifat iritasi atau iritan. Limbah ini dapat menyebabkan iritasi yang menimbulkan sensitif pada kulit, peradangan, maupun menyebabkan iritasi pernapasan, pusing, dan mengantuk bila terhirup. Contoh limbah ini adalah asam formiat yang dihasilkan dari industri karet. Yang selanjutnya adalah berbahaya bagi lingkungan atau dangerous to the environment. Limbah ini adalah limbah yang
dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan ekosistem. Misalnya limbah CVC atau klorofluorokarbon yang dihasilkan dari mesin pendingin. Yang selanjutnya adalah karsinogenik atau karsinogenik, lalu teratogenik, dan mutagenik. Limbah ini adalah limbah yang dapat menyebabkan timbulnya sel kanker. Kalau teratogenik ini limbah yang mempengaruhi pembentukan embrio, sedangkan limbah mutagenik ini adalah limbah yang dapat menyebabkan perubahan dari kromosom. Yang keempat adalah penetapan limbah B3. Proses penetapan limbah B3 ini dilakukan melalui uji karakteristik pada limbah B3 tersebut. Pada kategori 1 ditetapkan beracun jika dilakukan uji TCLP atau Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Menunjukkan hasil konsentrasi zat pencemar melebihi dari kadar yang tercantum pada kolom TCLP A lampiran 11 PP nomor 22 tahun 2021. Kemudian pada uji toksikologi LD50 lebih kecil dari atau sama dengan 50 mg atau kilogram berat badan hewan. Pada limbah B3 kategori 2 ditetapkan beracun jika dilakukan uji TCLP atau Toxicity Characteristic Leaching Procedure menunjukkan hasil konsentrasi zat pencemar itu lebih dari kadar yang tercantum pada kolom TCLP-A dan memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B. Pada lampiran 11 PP nomor 22 tahun 2021. Kemudian pada uji toksikologi LD50 lebih besar dari 50 mg atau kilogram. Berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg atau kilogram. Yang kelima, ada pengurangan limbah B3. Pengurangan limbah B3 ini bisa dilakukan melalui 3 tahap, yaitu substitusi bahan dengan pemilihan bahan baku atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku atau bahan penolong yang tidak mengandung bahan B3. Yang kedua itu adalah modifikasi proses. Modifikasi proses ini adalah pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien. Dan yang terakhir itu adalah penggunaan teknologi ramah lingkungan. Yang keenam adalah penyimpanan limbah B3. Dalam melakukan penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan ada aturan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah limbah B3 tidak tercampur dengan limbah lainnya. Yang kedua adalah penghasil limbah harus memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan limbah B3 adalah syarat lokasi yang bebas banjir serta tidak rawan bencana alam. Jika hal ini tidak terpenuhi, lokasi penyimpanan harus bisa direkayasakan menggunakan teknologi sehingga limbah B3 tidak mencemari lingkungan hidup. Adapun fasilitas penyimpanan yang harus tersedia itu adalah bangunan tangki, silo, tempat tumpukan limbah, dan waste impoundment. Lalu apabila limbah B3 itu dikemas, kemasan yang digunakan harus memenuhi sejumlah kriteria, yaitu terbuat dari bahan yang sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan, dapat menahan limbah B3 dalam kemasan, memiliki penutup yang kuat dan berada dalam kondisi baik ataupun tidak rusak.
Masa simpan limbah B3 itu yang pertama ada 90 hari sejak limbah dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg itu adalah 90 hari. Yang kedua itu ada 180 hari sejak limbah B3 itu dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah kategori 1. Lalu yang ketiga ini, penyimpanan limbahnya itu ada 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum, atau 365 hari sejak limbah B3 itu dihasilkan untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Selanjutnya adalah pengumpulan limbah B3. Pengumpulan limbah B3 ini adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolahan limbah B3, atau penimbunan limbah B3. Dalam hal ini, dibutuhkan suatu fasilitas pengumpulan yang harus dilengkapi dengan berbagai sarana untuk penunjang dan tata ruang yang tepat sehingga kegiatan pengumpulan dapat berlangsung dengan baik, aman bagi lingkungan. Lalu, secara umum, fasilitas ini memiliki pertolongan. Yang pertama itu adalah peralatan komunikasi, gudang, tempat penyimpanan peralatan, dan perlengkapan serta pintu darurat dan alarm. Selain itu, ada pun fasilitas tambahan, yaitu fasilitas pencucian dan fasilitas bongkar muat. Jenis, karakteristik, jumlah limbah B3, dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3. Lalu jenis, karakteristik, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat atau pengolah dan atau penimbun limbah B3. Nama, pengangkat limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 ini. Serta pengumpulan limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dikumpulkannya paling lama itu 90 hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3. Pengumpul limbah B3 bertanggung jawab terhadap limbah B3 yang dikumpulkan. Yang terakhir adalah pengangkutan limbah B3. Apabila tidak ditangani dengan tepat, limbah B3 yang akan diangkut ke sarana penyimpanan secara off-site menuju pengolahan pembuangan akhir. Moda transportasi yang digunakan adalah truk, kereta api, dan kapal. Pengangkutan B3 wajib menggunakan sarana pengangkutan yang layak operasi serta pelaksanaannya sesuai dengan tata cara pengangkutannya yang diatur dalam peraturan yang berlaku serta persyaratan sarana pengangkutan dan tata cara pengangkutan tersebut ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang transportasi. Selanjutnya, pengangkutan limbah B3 ini dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3. Pengangkutan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil limbah B3 untuk limbah yang dihasilkannya sendiri. Setiap pengangkutan limbah B3 ini, pengangkut limbah B3 wajib disertai dokumen limbah B3. Pengangkut limbah B3 ini wajib menyerahkan limbah B3 dan dokumen limbah B3 kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 yang ditunjuk oleh penghasil limbah B3. Sekian video penjelasan pengelolaan limbah B3 dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.